وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para santri sekalian, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah dalam majelis ilmu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu tentang masih di kitab Nailur Raja. Jadi nanti Bulughul Maram, nanti setelah masuk kitab Thaharah akan kita sesuaikan. Ketika kita baca misalnya Alamatul Bulugh, nanti kalau ada dalilnya di sini nanti kita baca. Dalilnya kita bacakan hadisnya. Jadi disimpan. Kemudian Nailur Raja ini nanti sebagaimana kemarin kita sampaikan, ini adalah muqarrar di dalam di pondok kita. Jadi nanti kita akan baca. Kalau nggak dipelajari di sini juga nanti di halaqah akan ada dipelajari. Tapi kalau sudah dipelajari ini kan tahun pertama. Jadi antum nggak usah belajar lagi, nanti langsung masuk kitab kedua di dalam masalah fikih. Jadi kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, tapi nanti yang dia belum belajar ya nanti akan belajar. Tayyib, kita kemarin telah melewati beberapa pembahasan. Ya, kita masih pada pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti ini masalah muqaddimah ini tidak akan kita tanya banyak. Nah, nanti kalau kita sudah masuk kitab Thaharah, inti dari pembahasan itu ya kita baru kita baca nanti. Jadi kita baca ini karena ya amanah ilmiah, karena syarah ini diawali dengan pembahasan tentang muqaddimah, kemudian arkanul Islam, arkanul iman, makna la ilaha illallah, maka kita baca juga syarahnya. Kita sampai pada pembahasan tentang alhamdu kemarin kan. Nah, kemarin walil hamdi arkanun khamsatun. Nah, rukun-rukunnya kan sudah kemarin. Nah, ketika rukun itu nanti terpenuhi, ya, terpenuhi semua 5 itu, maka terjadilah di situ alhamd. Kalau salah satu rukun ini nggak ada, maka nggak akan terjadi alhamd, nggak ada pujian di situ. Sebagaimana kita kemarin telah jelaskan itu. Misalnya tidak ada nikmat. Mungkin nggak kalau antum nggak diberi, kemudian antum memuji pada seseorang, atau antum tidak melihat orang dia memberi kepada seseorang. Nah, nggak akan ada pujian. Nggak mungkin orang dikatakan karim kecuali dia pernah memberikan atau sering memberikan. Nah, itu kemarin arkannya ada 5, ya kan? Hamidun, mahmudun bihi, wa mahmudun alaihi, wa sighatun. Nah. Walahu aqsamun arba'atun. Dan adalah bagi hamd, pujian itu, yakni ada pembagian yang 4. Ada 4 pembagian. Hamdu qadimin li qadimin, wa huwa hamdullahi li nafsihi, ka qoulihi ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasiru. Nah, bagian yang pertama dari hamd ini adalah pujian qadimin li qadimin. Nah, ini sebenarnya istilah qadim ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Paling baik bagaimana kita mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya. Karena Karena Allah paling tahu tentang dirinya. Qadim ini nggak dikenal dalam Al-Qur'an, ya kan? Tapi maknanya benar nggak? Benar, Allah qadim. Tapi lafaz dalam Quran ada huwal awwalu. Allah awal. Nah, laisa qablaka syai'. Nah, tidak ada sebelum engkau sesuatu pun. Nah, jadi makna qadim ini maknanya benar, tapi lafadznya tidak ada dalam Al-Quran. Maka kita paling baik kita mensifati dengan Allah apa yang Allah sifati untuk dirinya, karena Allah a'lam binafsihi. Allah adalah zat yang paling tahu tentang dirinya. Makhluk ini nggak tahu, karena nggak pernah bertemu dengan Allah.
Nggak tahu kan? Kita mensifati sesuatu kalau kita tahu kan? Kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan mungkin bisa mensifati. Ya. Atau kita pernah melihat, baru kita bisa mensifati. Kalau nggak pernah melihat sama sekali, kemudian mensifati gimana? Nah. Atau ada kabar dari orang yang terpercaya. Jadi macam yang pertama adalah pujiannya Allah terhadap Allah sendiri. Jadi Allah memuji untuk dirinya, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini pujian, Allah memuji dirinya sendiri bahwa Allah ini adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi kalau kita berkaitan dengan asma'ullah wa sifatihi, kaidahnya adalah kita mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya. Dan kita menafikan semua sifat yang Allah nafikan, Allah tiadakan untuk dirinya. Ini pujiannya Allah untuk dirinya sendiri. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, wa hamdu qadimin li hadithin. Pujiannya qadim, ya, yang dahulu Allah, li hadithin, untuk sesuatu yang baru, makhluk. Wa huwa hamdullahi li ba'dhi ibadihi. Dan dia adalah pujiannya Allah untuk sebagian hamba-hambanya. Enggak semua hambanya dipuji oleh Allah, sebagian hambanya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, karena sesungguhnya dia adalah maha dia itu banyak bertaubat. Ini pujian Allah terhadap siapa? Siapa? Yang tahu? Nabi Sulaiman. Dalam ayat siapa? Afif. Ni'mal abdu innahu awwab. Pujian dia? Pujian kepada Daud. Nah, ini pujian terhadap Nabi Allah kan. Jadi tidak semua orang disifati dengan awab, ya. Jadi pujiannya Allah untuk makhluknya. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah hamdu hadithin liqadimin. Pujiannya hamba liqadimin, untuk Allah, qadim Allah. Wa huwa hamduna lillahi azza wa jalla. Dia adalah pujian kita untuk Allah azza wa jalla. Ka qaulina alhamdulillah. Kita memuji, segala pujian adalah mustahiqun lillah, adalah berhak untuk siapa? Untuk Allah saja. Semua pujian, ya. Kemudian yang keempat, jenis yang keempat, wa hamdu hadithin li hadithin. Pujiannya makhluk untuk siapa? Untuk makhluk. Wa huwa hamdu ba'dina li ba'din. Yaitu pujiannya sebagian kita untuk sebagian yang lain. Ka qaulika ni'mar rajulu Zaidun. Ni'mar rajulu Zaidun. Apa i'rabnya Zaidun? Tani. Ni'mar rajulu Zaidun. Siapa yang tahu? Mubtada. Khabarnya mana? Ni'mar rajul. Ni'mar rajulu. Khabar apa? Jumlah fi'liyah. Ada jawaban lain? Pas. Pas itu apa maksudnya? Sama.
Mubtada. Ada yang punya jawaban lain? Badal. Badal dari ar-rajulu. Ahsant. Jadi dia bisa dua keadaan. Bisa ada yang mengi'rab dia sebagai mubtada muakhar. Nah, itu jawaban antum tadi. Teman-teman bertanya di sana. Sudah terjawab kan? Nah, ya sudah. Antum bertanya di sana, jawab sendiri kan? Nah, sudah. Ya kan dia kan bertanya tadi. Boleh enggak khabar berupa fi'il jumlah ini mendahului mubtada? Nah, itu jawabannya. Atau dia di-i'rab sebagai badal. Nah, Zaidun adalah badal dari ar-rajul. Nah, sebaik-baik laki-laki yakni Zaid atau yaitu Zaid. Kalau di-i'rab sebagai badal ya. Baru belajar enggak usah mikir itu. Nanti aja antum mikir fa'ala yaf'ulu aja. Ya. Nanti bingung. Yang baru belajar syarat fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Hafalkan itu aja. Jadi rumusnya belajar itu seperti itu. Apa yang antum pelajari sekarang, itu yang antum konsentrasi di situ. Kalau enggak ya buyar nanti. Belajar itu, ini, itu dan sebagainya. Dulu kita dinasihati, kita fokus pada kitab yang antum pelajari itu sampai antum mutkin. Kapan dinilai mutkin? Kalau antum siap untuk mengajarkannya. Antum misalnya belajar mukhtarat, ya kan? Selesai mukhtarat, siap enggak antum mengajarkan? Enggak siap, berarti antum belum mutkin. Belajar lagi terus diulang. Karena kitab itu mungkin orang lain-lain, ada yang dipelajari mungkin 5 kali, 6 kali. Di negeri Arab sana, jurumiyah itu mungkin dipelajari bisa 5 kali, 7 kali, lebih 14 kali, enggak masalah. Kenapa? Satu kitab pelajari, jurumiyah itu kan kitab dasar. Justru yang dasar itu. Man khurrimal usul, khurrimal busul. Kalau orang itu tercegah dari usul satu ilmu, maka dia akan tercegah dari apa? Usul sampai pada tujuan ilmu itu. Puncaknya ilmu gak akan tercapai dia. Maka setiap ilmu itu ada usulnya. Nah, usulnya itu pegang, nanti antum akan sampai. Ilmu apa saja. Jadi yang keempat adalah pujian sebagian kita pada sebagian yang lain. Kaqaulika ni'mar rajulu Zaidun. Atau Zaidun karimun. Bukan Zaidun karimin ya. Zaidun karimin nanti bukan ujian nanti itu. Azmi, ana Azmi. Kok karimin? Kenapa karimun? Nanti lain itu. Jadi ini jenis pujian. Pujian Allah terhadap dirinya, pujian Allah terhadap makhluknya, pujian makhluk kepada Allah, dan pujian makhluk terhadap makhluk. Ada yang lain nggak pujian apa? Selain ini, pujian malaikat terhadap Rasulullah, makhluk dan makhluk. Malaikat dan makhluk. Nah, masuk dalam kategori yang keempat. Tidak. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad dini. Wal ha'u aidatun ala lafdil jalalati. Dan huruf ha, dhamir ha pada lafaz bihi aidatun ala lafdil jalalati adalah dhamir yang kembali kepada lafdul jalalah. Nanti kalau belajar dhamir, dhamir itu isim yang dia harus ada kembalinya kemana dia. Kata ganti harus ada yang digantikan kemana. Kalau enggak akan bisa dipahami dia. Makanya ngartikannya nya semua ini semua. Dhamir ha artinya nya. Dhamir hu nya juga. Repot kan? Hum mereka, hunna mereka juga. Nah mereka ini siapa kan? Mereka ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka kembalikan dhamir ini kepada tempatnya. Salah mengembalikan dhamir bisa fatal. Nah. Jadi dhamir ha kembali kepada lafaz jalalah. Lafzul jalalah itu apa? Lafzul Allah itu. Wabihi. Kan ayatnya kan kemarin kan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lafaz wabihi. Dhamir itu kembali kepada lafzul jalalah itu lillahi itu. Wa makna nasta'inu, dan makna nasta'inu natlubul auna. Makna nasta'inu
Nasta'inu itu kita senantiasa atau kami senantiasa meminta tolong, ya. Maksudnya apa? Natlubul auna, kita senantiasa minta tolong, kita meminta pertolongan. Wa makna umurin ahwalin, dan makna umur itu adalah ahwal, perkara-perkara, misalnya keadaan-keadaan kita, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis kan, hadis yang di dalam Arba'in Nawawi kan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Atau dalam ayat yang setiap sholat kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi dengan Allah dan dengan Allah kami senantiasa meminta pertolongan. Ala umurid dunya wad din, atas perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama. Nah, jadi kalau minta kepada Allah bukan untuk perkara agama saja, perkara dunia juga. Wad dinu lughatan at-ta'ah wal ibadatu wal at-ta'atu wal ibadatu wal jazaa'u. Makna ad-din secara bahasa adalah at-ta'ah, ketaatan, wal ibadah, peribadahan, wal jazaa'u, balasan. Maka ada yaumiddin, ya kan? Maliki yaumiddin, apa? Raja hari pembalasan kan? Jaza. Wa syar'an ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkami wa yuradifuhu syar'an al-islamu wasyari'atu. Dan secara syar'i, makna ad-din secara syar'i ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi, setiap perkara yang Allah telah mensyariatkan pada perkara tersebut atas lisan nabinya, dari berupa hukum-hukum. Jadi apa saja yang Allah syariatkan melalui lisan rasulnya, lisan nabinya, dari berupa hukum-hukum halal, haram dan sebagainya, itu adalah syariat. Maka kadang-kadang orang ini mau misalnya apa? Orang gembar-gembar tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Kadang-kadang pikirannya picik hanya pada apa? Potong tangan, zina dan sebagainya. Salat itu syariat Islam terbesar. Ya kan? Salat, puasa, zakat ini syariat Islam ini. Nah, jangan pikirannya kalau kita oh syariat Islam ini, menegakkan syariat Islam, potong tangan, nah, rajam. Nah, jangan pikirannya itu, syariat Islam ini luas sekali. Itu tadi, ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkam wa yuradifu syar'an, dan yuradif itu sinonim, ya. Dan senantiasa sama pada makna ad-din secara syar'i adalah al-Islam. Makna Islam dengan ad-din sama, wasyari'ah sama. Muradif itu lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Apa dalam bahasa Indonesia? Sinonim kan? Nah, sinonim. Wal makna natlubu minallahil auna ala ahwalid dunya wad dini la min ghairihi. Ini catat ini, la min ghairihi. Makna dan maknanya, nah, makna nasta'inu ala umuri dunya wad din, maknanya apa? Kita senantiasa meminta dari Allah, nah, pada pertolongan, meminta pertolongan pada Allah, dari Allah atas keadaan dunia dan keadaan agama kita. Apa saja yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan dunia, maka mintanya kepada Allah. Nah, apa saja, misalnya antum ini sulit dalam belajar, minta dimudahkan, minta pada Allah. Antum pengen nikah, nggak punya calon, minta pada Allah. Hah? Minta pada Allah, nanti tiba-tiba datang orang Lutfi kan misalnya, berdoa terus gitu loh. Nah, nanti tiba-tiba datang orang, nah, Mas sudah siap nikah belum? Nah, gitu kan.
Nah, tinggal kita dekati semua ini sudah ada yang mengatur, ya kan? Kita dekati yang mengatur itu loh, maka hidup kita teratur nanti. Yang pengen dulu ada teman kita juga gitu. Pokoknya saya itu daftar di Jamiah Islamiyah itu sudah istilahnya orang Yaman itu Allah. Saya dari sisi bahasa Arab juga nggak pinter-pinter. Ketika ujian ada muncul namanya. Yang lebih pinter dari dia banyak. Tapi yang diterima ya, banyak katanya. Saya hanya banyak berdoa aja. Kata ustadz saya dulu sama juga. Yang lulusan pondok banyak. Dia lulusan SMA biasa. Daftar yang diterima malah dia. Makanya dekati yang maha mengatur. Al-Mudabbir li jami'il umur. Kemudian kita baca Al-Mudabbir li jami'il umur. Zat yang maha mengatur li jami'il umur, bagi semua urusan. Dekati itu. Dekatinya gimana? Dengan main bola? Ya sampai dekati di masjid, waktu-waktu yang mustajab antum duduk berdoa sepertiga malam yang terakhir. Makanya heran kalau kita melihat penuntut ilmu, pengen dapat ilmu, tapi ketika waktu-waktu yang mustajab nggak ada di situ dia. Baina adzan wal iqamah. Di mana kita? Sepertiga malam yang terakhir. Bangunnya adzan kedua. Lewat sepertiga malam terakhirnya. Nah, waktu-waktu yang mustajab itu pada hari Jumat. Jadi waktu-waktu ketika safar, ketika puasa. Orang yang puasa aja kadang-kadang lupa. Ketika iftar makan selesai, nggak ingat dia berdoa, ingatnya makanan. Nah, maka mengherankan sekali ketika orang yang punya hajat keinginan, tapi di waktu-waktu yang mustajab dia nggak ada di situ. Nah ini pikirkan, antum punya keinginan kan? Semua orang punya keinginan, baik itu keinginan yang berkaitan dengan ukhrawi, akhirat maupun keinginan duniawi. Boleh nggak punya keinginan dunia? Boleh. Boleh kan? Orang pengen nikah, dunia nggak itu? Dunia. Orang pengen makan yang enak, dunia nggak? Dunia. Orang pengen punya baju yang bagus, dunia. Jadi untuk urusan dunia maupun akhirat, lebih-lebih akhirat. Maka minta pada Allah, la min ghairihi, tidak dari selain Allah. Nah, oleh karena itu ketika orang nanti, kalau orang berdoa di kuburan, pasti nggak dia minta pada orang yang dikubur? Nggak mesti. Boleh jadi dia minta pada Allah. Nah, maka jangan buru-buru kita mentakyin orang ini melakukan perbuatan syirik. Enggak. Jangan buru-buru. Masalah mengeluarkan orang dari daerah Ahlus Sunnah, daerah Islam ini perkara yang berat. Bukan urusan kita. Maka penuntut ilmu tidak layak dia berbicara pada, oh ini kafir, ini keluar dari Islam ini. Secara umum boleh orang yang berdoa meminta kepada selain Allah maka dia kufur, tapi nggak boleh takyin. Fulan ini takyin namanya. Nah, ini nggak boleh. Maka penuntut ilmu jangan istijal, jangan terburu-buru. Al-ajalatu minasyaiton, buru-buru itu datangnya dari syaitan. Wassallallahu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina. Dan semoga Allah telah bersalawat dan semoga Allah telah memberikan keselamatan atas sayyid kita, atas pemimpin kita, yaitu Muhammad, yaitu penutupnya para nabi. As-salatu hiyal atf. Salat ini apa? Hubungan, ya kan? Jadi menghubungkan antara apa? Antara hamba dengan Al-Khaliq. Tsumma in kanat minallahi farahmatun. Kemudian jika keberadaan as-salat itu berasal dari Allah, maka dia adalah rahmah.
maknanya adalah rahmah. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian ada yang memaknai dengan apa? Sana, pujian. Au minal malaikati fastighfarun. Atau kalau sholat itu berasal dari malaikat, maka maknanya adalah istighfar. Jadi malaikat memintakan ampun atas orang itu. Atau ada mana wa doa, istighfar dan doa. Au minal adamiyina, atau berasal dari adamiyin. Seperti apa? Kita ketika mengucapkan salawat atas Rasulullah kan, fatadharru'un wa du'aun, maka maknanya adalah tadarru', merendahkan ini, dan ad-du'a, mendoakan. Jadi kita kalau bersalawat kita mendoakan pada Rasulullah. Kemudian makna assalamu, at-tahiyyatu, makna salam adalah at-tahiyyah, penghormatan. Was-sayyidu, makna sayyid, man sada fi qaumihi, orang yang dia telah memimpin pada kaumnya. Jadi makna sayyid maknanya bisa menjadi apa? Sayyid maknanya pemimpin kaum. Au man katsura sawaduhu, atau orang yang sawatnya apa? Pengikutnya banyak. Ai jaishuhu, tentaranya atau pengikutnya dia banyak. Bisa juga dipanggil dengan sayyid. Au man tafza'u ilaihin nasu inda syada'idi, atau orang yang manusia senantiasa takut, jadi kepada dia inda syada'idi, ketika ada sesuatu yang ada musibah misalnya, dia kembali kepada meminta tolong pada orang itu. Nah, misalnya orang nggak punya duit, ya kan? Musibah nggak punya duit itu. Nah, maka ada orang didatangi, tolonglah saya kasih utangan. Nah, atau orang ada masalah, tolonglah saya bantu menyelesaikan masalah ini, dan sebagainya. Itu bisa juga dipanggil dengan sayyid. Awil halimu alladzi la yastafizzuhu ghadabun. Azan ya? Ya azan dulu. Lanjut dulu. Siapa muadzinnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Subhanallahi qaul.
Awil halimu alladzi la yastafizzuhu ghadabun, atau makna dari sayyid adalah al-halim, orang yang sangat sabar, yang yang kemarahan itu tidak bisa memicu pada dia, memprovokasi pada dia. Ketika dia marah, dia tidak apa? Tetap bisa bersabar. Kalau antum jadi sayyid kan pengikut enggak ada. Punya pengikut antum? Enggak ada, ya kan? Kemudian orang yang jadi pemimpin di kaumnya? Bukan juga. Atau manusia kembali meminta tolong pada antum? Enggak juga. Kita bisa jadi sayyid ini al-halim, penyabar yang yang kemarahan itu senantiasa tidak akan memprovokasi pada dia. Jadi kalau antum marah, jangan terprovokasi dengan kemarahan. Sabar. Ya. Dan sabar ini adalah tidak marah. Ya. Marah boleh nggak? Boleh marah. Kalau sesuatu harus marah. Untuk agama boleh marah. Kemudian waqad ijtama'at hadhihi sifatu fi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh qad setelahnya kalau enggak fi'il madhi fi'il mudhari'. Kalau masuk pada fi'il madhi maknanya apa? Lutfi. Tahqiq atau taqrib. Tahqiq atau taqrib. Dan sungguh sifat-sifat ini, sifat-sifat yang tadi itu, makna yang 4 tadi itu telah terkumpul pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada semua nih. Rasulullah penyabar. Kemudian orang datang kepada dia kalau ada masalah. Pemimpin di kaumnya, banyak pengikutnya. Di antara nabi yang banyak pengikutnya dan paling banyak pengikutnya adalah Rasulullah. Wa Muhammadun yuqalu fil asli liman kathura hamdun nasi lahu. Makna Muhammad adalah dikatakan di dalam secara asalnya bagi orang yang pujiannya manusia itu telah banyak atas dia. Jadi manusia banyak memujinya. Likasrati khisalihil hamidati, karena banyaknya kebiasaan-kebiasaan baiknya, kebiasaan-kebiasaan yang terpuji. Wa huwa huna alamun ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Sayyid Muhammad di sini adalah nama atas nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal khatimu bisighatil ismil fa'ili al khatim, al mutammimu fa ma'nahu huna mutammimu jami'il anbiya'i. Makna al khatim dengan sighat isim fa'il, isim fa'il kan, khatim, seperti fa'il, ya kan? Nasara yansuru nasirun, mansarun fahuwa nasirun. Ya kan, fa'ilun isim fa'il. Al-khatimu dengan sigot, dengan bentuk isim fa'il adalah maknanya al-mutammim, orang yang menutup, maknanya di sini apa? Mutammimu jami'il anbiya. Jadi Rasulullah itu adalah apa? Penutup seluruh nabi-nabi. Setelah Muhammad tidak ada nabi. Maka ketika ada orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka batal dia, tertolak. Fala tabtadi'u nubuwwatu nabiyyin ba'dahu, maka tidak akan muncul kenabian seorang nabi pun setelahnya, enggak ada nabi setelahnya. Wa yajuzu ayyakuna bi fathit ta'i kama quri'a bihi. Dan boleh keberadaan lafaz al-khatim itu dibaca dengan apa? Fathah khatam. Boleh. Ay ka alatil khatam. Seperti alat khatam. Alat untuk menutup.
Wan nabiyuna jam'u nabiyyin. Makna nabiyuna adalah jamak dari nabi, mufrad. Wa huwa insanun hurrun dzakarun salimun an munaffarin tib'an atau tab'an wa an dana'ati abin wa khana ummin wa ukhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi fa in umira bihi fa nabiyyun wa rasulun. Makna nabi, nabi adalah insanun. Nabi mesti apa? Manusia. Jadi terkeluar apa? Jin. Maka golongan jin enggak ada nabinya. Nabinya jin siapa? Ya ikut sini. Maka kalau ada di surat jin kan, ada nanti di bagian jin itu datang kepada nabi, belajar mereka. Kemudian mereka setelah selesai pergi pada kaumnya untuk mendakwahkan. Jadi mubalik, kan jin juga mukallaf seperti kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Maka jin mukallaf juga, punya syariat suruh apa? Salat juga mereka. Nah, sama seperti manusia, ada yang salatnya sungguh-sungguh, ada yang selengean, ada yang main-main, ya kan? Sama dengan, cuma enggak kelihatan aja. Enggak kelihatan. Maka mereka juga makhluk, kita juga makhluk. Jadi enggak usah takut. Ya kan? Enggak usah takut, tapi juga jangan ditantang. Repot kalau karena masalah apa? Dia melihat kita enggak melihat dia. Kalau antum ditempeleng, mau balas sama siapa? Hah? Balas sama siapa antum? Enggak ada yang bisa balas kan? Enggak kelihatan. Nah, maka sudah. Dia makhluk, kita juga makhluk, sama. Dia mukallaf, kita juga mukallaf. Nah, mereka dibebani dengan syariat sebagaimana kita juga dibebani dengan syariat. Insanun hurrun, merdeka, ada budak, bukan budak. Zakarun. Nah, maka kalau ada perempuan yang mengaku nabi, nah ini aneh. Aneh ini. Salimun an munaffarin tab'an. Selamat dari perkara-perkara yang membuat manusia lari secara apa? Secara penciptaan. Jadi dia tidak diciptakan dengan sesuatu misalnya apa? Menakutkan wajahnya. Nah, nanti ada ini. Seperti dia kena penyakit misalnya. Penyakit lepra misalnya. Nah, dulu ada nabi yang kena penyakit ini. Penyakit kulit kan, gua. Kalau penyakit-penyakit yang sifatnya biasa ya nggak apa-apa, wajar. Nabi manusia, sakit nggak sakit juga, nah, bahkan wafat. Wa andana ati abin, dari buruknya apa bapaknya. Nah. Wa khana ummin, dari apa buruknya ibunya. Nanti ada penjelasannya. Wa ukhiya ilaihi bi syar'in, dan diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat. Walam yu'mar bi tablighihi, dalam keadaan tidak diperintah dengan menyampaikannya. Nah, ini yang jadi sekal. Nah, ini ada orang yang mendefinisikan nabi seperti ini. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa nabi itu juga disuruh menyampaikan apa yang disyariatkan kepadanya. Nah, buktinya nabi-nabi Bani Israel kan banyak sekali. Di antara kaum yang nabinya banyak adalah Bani Israel. Tapi mereka apa? Membunuh para nabinya. Kenapa nabinya dibunuh mereka? Nah, ketika menyampaikan syariat gak sesuai dengan mereka, gak sesuai dengan nafsunya, dibunuh nabi itu. Maka nabi menyampaikan syariat gak? Menyampaikan syariat. Tapi ada yang mendefinisikan nabi itu adalah orang yang diberi syariat tapi tidak menyampaikannya. Nah, terus dipakai untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Ada juga yang membedakan antara nabi dengan rasul. Nabi itu tidak punya syariat baru. Jadi syariatnya nabi-nabi terdahulu. Tapi kalau rasul, dia punya syariat yang baru, yang berbeda dengan rasul sebelumnya. Fa in umira bihi, maka jika, ini menurut takrif yang di sini, menurut definisi yang di sini. Fa in umira bihi fa nabiyyun wa rasulun. Maka jika
Nabi itu, orang tersebut, Nabi itu diperintahkan dengan tabligh, dengan menyampaikan, maka dia Nabi dan Rasul. Nah, ini takrif yang, definisi yang di sini. Ada yang mendefinisikan bahwa Nabi itu orang tetap dia diperintahkan untuk tabligh, cuma apa? Tidak dengan syariat yang baru, tapi syariat Nabi Rasul sebelumnya. Wal munaffiru tab'an. Nah, yang makna tadi munaffiru tab'an, sesuatu yang apa? Yang menjadikan orang lari darinya. Kal judami, seperti judam, kemarin penyakit apa kemarin? Lepra. Wal baros ini penyakit kulit, jenis penyakit kulit. Bi khilafil humma. Berbeda dengan demam. Enggak apa-apa kalau demam itu bukan aib, bukan munaffir tab'an. Secara apa kebiasaan dia membuat orang jadi lari, tapi kalau lepra kan membuat orang takut kan, nanti tertular dan sebagainya. Wa nahwiha, dan sebagai apa, dan selain dari humma ini tidak, misalnya pilek misalnya, ini kan biasa orang pilek kan, penyakit yang tidak menjadikan orang lari darinya. Wa dana'atul ab, mana dana'atul ab adalah khissatuhu. Khissatu maksudnya apa? Rendahnya apa? Bapaknya ini nasabnya rendah. Nabi nasabnya nasab yang tinggi. Bapaknya Abdullah nasabnya tinggi di kaumnya. Kakaunihi hajjaman, atau pekerjaannya ini pekerjaan yang rendahan. Bapaknya Nabi dulu apa? Pedagang, ya kan? Pedagang ini bukan pekerjaan yang rendah. Nah, di dalam syariat ini apa? Kakaunihi hajjaman. Seperti keberadaan dia, nah, yang dianggap rendah itu diantaranya apa? Hajjam. Hajjam itu tukang bekam. Tukang bekam. Nah, di dalam madzhab Syafi'i termasuk pekerjaan yang apa? Danaah, yang rendah. Kenapa? Karena berkaitan dengan najasah. Kan berkaitan dengan darah ini najis. Nah, ini berbeda keadaannya. Dulu orang menghijamah itu dengan apa? Disedot dia pakai mulut, pakai apa? Tanduk, ya kan? Kalau sekarang kan enggak. Sekarang semuanya higienis. Bahkan setiap orang harus punya menggunakan alat sendiri-sendiri. Enggak boleh dicampur aduk, ini habis dipakai ini kemudian dipakai ini. Enggak ada lagi pakai mulut. Ada enggak yang nyedot pakai mulut sekarang? Ya, kalau ada berarti sangat tradisional dia. Masih, kalau pontoh masih ada berarti dia masih tradisional. Sekarang ini hijamah atau bekam ini sudah dikaji sekian baik oleh kedokteran barat maupun kedokteran timur maupun kedokteran Tibun Nabawi, ini faedahnya luar biasa. Nah, jadi yang belum pernah bekam, jangan bekam, jangan takut. Jangan takut berbekam. Seperti kalau pas disayat dengan apa? Dengan peso bedah itu rasanya seperti digigit semut aja. Jadi jangan takut. Au zabbalan. Nah, di antara pekerjaan yang rendah itu apa? Makna dana atil ab tadi apa? Nah, pekerjaannya ini rendahan. Zabbalan ini orang yang biasa memungut sampah. Jadi karena apa? Berkaitan dengan najasah, berkaitan dengan najis. Ini aja. Wa khanal makna dari khanal adalah fuhsyuha. Wazinaha. Buruknya dia, ibunya, dan apa? Berzinanya, zinanya ibunya. Ini enggak ada pada Nabi. Nah, nasab baik bapak maupun ibunya nasab yang tinggi. Wal makna rahimallahu sayyidana Muhammadan khataman nabiyyina rahmatan makrunatan bitta'zimi wa hayyahu. Makna dari apa? Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina adalah semoga Allah memberikan rahmat pada tuan kita atau pemimpin kita, yaitu Muhammad, yaitu penutupnya para nabi.
rahmatan makrunatan, dengan rahmat yang disertai dengan ta'zim, dengan pengagungan. Allah mengagungkan nabinya, memberikan keistimewaan yang banyak yang tidak diberikan keistimewaan kepada nabi yang lain. Nanti diantaranya ada syafaatul uzma, maqamal mahmud. Tidak ada nabi yang lain kecuali nabi kita. Wahayyahu, dan penghormatan pada dia. Maknanya dari sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah itu. Qala al-Imam ar-Rafi'i, berkata Imam Ar-Rafi'i, imam di mazhab Syafi'i, innal ma'na 'azzama Allahu Muhammadan fid dunya bi i'la'i dzikrihi wa idamati syar'ihi wa fil akhirati bi syafa'atihi fi ummatihi wa ijzali mathubatihi wa ibda'i fadlihi lil awwalina wal akhirina bil maqamil mahmudi wa taqdimihi ala kafatil mu'minina. Berkata Imam Rafi'i, sesungguhnya makna yang tadi, makna sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wasallama ala nabiyina dan seterusnya tadi itu, maknanya apa? Azzamallahu Muhammadan, Allah mengagungkan Muhammad di dunia. Di dunia dengan apa? I'la'i dzikrihi, dengan meninggikan penyebutannya. Ya kan? Allah mengiringkan dengan ketika manusia bersyahadat, setelah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa idamati syar'ihi, dan tetapnya syariatnya. Syariat Muhammad tidak akan hilang sampai tegaknya kiamat. Kalau hilang baru nanti tegak kiamat. Wa fil akhirati, dan di akhirat, apa bentuk pengagungan Allah di akhirat nanti? Bi syafaatihi fi ummatihi, dengan memberikan syafaatnya Rasulullah pada umatnya. Wa ijzali mathubati, dan melimpahkan balasan kepadanya. Wa ibda'i fadlihi, dan mendahulukan keutamaan Muhammad Nabi kita untuk orang-orang yang awal dan akhir, bimaqamil mahmud, dengan maqamul mahmud, yaitu apa? Rasulullah akan memberikan syafaat ketika manusia berada di arasatil mahsyar. Ketika di mahsyar nanti manusia kan menunggu apa? Menunggu hisab. Matahari jaraknya 1 mil, karena matahari bermil-mil dari kita. Kalau kita berdiri di lapangan itu tengah hari, kuat gak kita berdiri 1 jam? Gak kuat, pingsan bisa antum. Apalagi nanti di akhirat. Nah, ketika itu manusia apa? Payah, semuanya payah. Akhirnya manusia datang kepada Adam. Adam, kamu adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dengan tangannya. Kemudian apa? Kamu ini nabi pertama, bapak Abul Bashar, bapaknya manusia semua kamu ini. Adam mengajukan uzur, saya pernah melakukan kesalahan. Datang kepada Nuh, kamu ini rasul yang pertama. Terus semuanya uzur semua, sampai datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersujud kepada Allah, kemudian diberikanlah syafaat uzma. Supaya apa? Untuk agar manusia ini ditetapkan hisabnya. Yang masuk surga, yang masuk surga, yang masuk neraka, yang masuk neraka. Segera dihisab. Supaya manusia segera dihisab. Dimulai hisabnya. Karena menunggu hisab itu 1 hari di sana seperti siapa? 1000 tahun. Ada nggak orang sekarang akhir ini yang hidupnya 1000 tahun? Nggak ada. Paling banyak orang tertua katanya orang Indonesia itu yang kemarin meninggal itu 140 aja nggak nyampe. Nah, berbeda dengan umat-umat dulu. Nuh alaihissalam berdakwah berapa? 950 tahun. Itu berdakwahnya dia, berarti umurnya apa? Lebih dari itu. Kan nggak mungkin lahir peracet langsung dakwah kan? Enggak. Nah, dulu ada yang mengatakan ada umur orang-orang dulu itu sampai 1000. Nah,
1000-nya dulu mungkin 100-nya sekarang. Jadi kalau orang dulu meninggal di usia 60 tahun, itu meninggal usia masih kecil. Mungkin sekarang usia 6 tahun. 60 tahun di zaman itu. Nah, maka ada pernah saya dengar sebuah ceramah dari seorang ustadz itu. Dulu di zaman Nuh itu ada seorang ibu-ibu yang menangis. Nangis kan? Kenapa kamu menangis? Anak saya meninggal dalam usia 60 tahun. Kemudian apa? Nah, wahai ibu, janganlah kamu bersedih. Nanti itu akan datang suatu umat di akhir zaman yang paling banyak umurnya itu sebagaimana umur anak kamu. 60 tahun. Ya, kita ini kebanyakan 40 udah meninggal, ya kan? 40 tahun dah. Usia 60 meninggal banyak sekali, apalagi sekarang musim corona. Ya kan? Meninggal usia 60, 50, 40. Nah, ada lagi yang di bawah itu juga masih banyak. Nah, jadi nanti ketika di akhirat yang mendapatkan syafaat untuk agar manusia ini segera dihisab adalah Nabi kita. Namanya apa? Maqamul Mahmud. Wa taqdimihi ala kafatil mu'minin. Dan mendahulukannya Allah mendahulukan pada Muhammad atas seluruh orang-orang mukmin. Nah, qala, berkata siapa? Imam Rafi'i. Bahadhihi umurun an'amallahu biha alaihi. Ini perkara ini semua tadi itu ta'zim di dunia maupun di akhirat adalah perkara-perkara yang Allah telah memberikan nikmat dengan perkara-perkara tersebut atas nabi kita. Walakin laha darajatun wa qad yaziduha Allah taala bi du'ail musallina. Akan tetapi bagi perkara-perkara ini ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Waqad yazidu Allah. Dan boleh jadi terkadang Allah senantiasa menambahkan pada perkara itu, ya ini nikmat atas ta'zim pada Rasulullah bi du'ail musallina, dengan doanya orang-orang yang mengucapkan salawat. Salawat atas Nabi. Dan sebenarnya kalau kita mengucapkan salawat, kita akan mendapatkan berapa salawat? 10 kali salawat. 10 kali salawat. Wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Aluhu. Nah, ini keluarganya Nabi. Dan atas keluarganya dan dan sahabatnya dan seluruhnya. Para sahabatnya seluruhnya. Ajma'ina apa i'rabnya? Apa Azmi? Ajma'ina sebagai apa? Taukid. Taukid apa? Lafzi atau maknawi? Maknawi, ahsant. Taukid maknawi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam humul mu'minuna min Bani Hashimin wal Muttalibi. Mereka adalah orang-orang mukmin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Karena keluarga Nabi itu tidak boleh dia mengambil apa? Sedekah, zakat, enggak boleh menerima zakat. Tapi itu nanti ada. Kalau tidak menerima khumusul khumus. Nanti pembahasan di dalam kitab fikih. Qalahul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Telah berkata pada perkara ini, alun Nabi ini, yakni Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa alun Nabi adalah humul mu'minuna min Bani Hashimin wal Muttalib, Bani Muttalib. Wa sahbuhu humul ladzina ajma'una humul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bihi fil ardi fi hayatihi ba'da nubuwati. Dan yang dimaksud dengan sahabat beliau adalah orang-orang yang mereka telah berkumpul dengan Nabi. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi itu dikatakan dengan sahabat. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Tapi kalau dia kemudian
ketemu dengan Nabi, mukmin kemudian keluar dari Islam, ya enggak dikatakan sahabat. Sahabat itu ketika dia mati dengan keadaan mukmin dia. Mereka adalah orang-orang yang mereka telah berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmini nabihi, dalam keadaan orang-orang yang beriman dengan Nabi, fil ardi, di dunia, fi hayatihi, di dalam kehidupan Nabi setelah nubuwah. Jadi sebelum nubuwah ya enggak. Sebelum nubuwah dia dikatakan sebagai sahabat. Sahabat itu ketika nubuwah, setelah nubuwah. Setelah Nabi diangkat menjadi nabi. Wa'lam annas-suhba fil asli ismu jam'in li sahibin. Ini secara lugah. Ketahuilah bahwasannya as-sah, makna sahba secara asal adalah nama yang menyeluruh, ismu jam'in, isim jamak, li sahibin, untuk sahib, makna untuk sahibin, orang yang menyertai. Wa huwa lughatan man bainaka wa bainahu mudakhalatun. Secara lughah apa? Orang yang antara kamu dengan dia orang itu ada mudakhalah. Mudakhalah itu apa? Turut campur. Dia berhubungan, turut campur. Nasihati kamu. Nah, ini namanya apa? Sahbah. Ini secara lughah. Wastilahan at-tabi'u li ghairihi al-akhidu bimadhhabihi ka ashabi Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wal muradu huna as-sahabiyyu kama alimta. Dan makna secara istilah adalah orang yang mengikuti untuk selainnya. Namanya apa? Sahib, sahabat. Sahabat itu orang yang mengikuti. Jadi kalau misalnya ada pemimpin, dia ada banyak pengikutnya namanya apa? Sahabatnya. Al-akhidu bimadhhabi, orang yang mengambil dengan pendapatnya. Ka ashabi Syafi'i, sebagaimana sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini adalah as-sahabiyyu kama alimta. Maknanya adalah sahabat-sahabat Nabi sebagaimana engkau telah mengetahui. Kita tahu kan sahabat Nabi itu siapa? Wa iddatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallama yauma wafatihi mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan. Dan jumlahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari wafatnya Nabi mi'atun wa arba'una 124 ribu. Jadi ketika Nabi wafat jumlah sahabat itu 124 ribu. Qalahu Abu Zur'ah, telah mengatakan pada pendapat ini yang mengatakan bahwa 124 ribu adalah Abu Zur'ah. Wastashkalahu Az-Zainu Al-Iraqi, dan iskal ragu pada perkataan yang mengatakan bahwa mi'atu wa arba'atun wa ishruna alfan ini Zain Al-Iraqi, Zain yang berbangsa Irak, dari orang Irak. Wa qala ar-Rafi'i wa isnaduhu jayyidun wa sittuna alfan. Dan berkata Imam Rafi'i, isnadnya yang mengatakan bahwa ini apa? Yang dengan isnad yang jayyid, yang bagus. Sanad ini kan semua perkataan yang ada dari sahabat dan sebagainya itu ada asarnya. Jadi siapa yang kamu dengar dari siapa? Dari fulan. Fulan dari siapa? Ini namanya apa? Sanad, ya. Seperti hadis ada sanadnya. Gak mungkin dari orang mengatakan ini hadis dari Nabi. Mana sanadnya? Sammul lana rijalakum. Sebutkan bagi kami orang-orang yang menyampaikan kepada kamu. Jadi kalau ini hadis, ya sampaikan sanadnya mana, sehingga sampai kepada Nabi. Dalam riwayat yang lain apa? Sittuna alfan. Maksudnya apa? Sittuna alfan ba'da mi'ah. Jadi 160 ribu. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i. Wa isnaduhu jayyid. Imam Rafi'i mengatakan bahwa jumlahnya ketika Nabi wafat, jumlah sahabat adalah 160 ribu. Wa akhirus sahabati mautan, dan akhir sahabat Nabi dari kematian, yang mati terakhir siapa?
Abu Tufail, Amir bin Wathilata Al-Laits, Abu Tufail, Amir ibnu Wasilata Al-Laits radhiyallahu anhu. Fa innahu mata sanata mi'atin minal hijrati. Maka sesungguhnya dia Abu Tufail, ada beliau ini wafat atau wafat pada tahun 100 Hijriah. 100 Hijriah. Ini akhir sahabat Nabi meninggal, tahun 100 Hijriah. Wa kulluhum udulun, dan semua sahabat adalah adil dia. Hukumi adil. Maka kalau ada hadis, sahabat enggak dinilai dia. Enggak ada dinilai. Nah, kalau belajar ilmu hadis ya sudah, sahabat sudah enggak ada dinilai. Oh si fulan ini thiqah, enggak ada. Sahabat, kalau dia sahabat ya sudah udul. Nah, yang dinilai orang yang setelahnya. Wa kulluhum udulun wa afdaluhum al-asyaratul mubasysyaruna bil jannati, dan seutama-utamanya mereka para sahabat adalah 10 orang sahabat yang mubasysyarun, diberi kabar gembira dengan jannah. Jadi ada 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi dengan jannah. Wahum Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu, mereka adalah Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali wa Aliyun, dan Ali. Wa Sa'd bin Abi Waqqas, wa Sa'id bin Zaidin, wa Talhah bin Ubaidillah, wa Zubair bin Al-Awwam, wa Abu Ubaidah bin Jarrah, wa Abdurrahman bin Aufin. Ini adalah 10 orang sahabat Nabi yang diberi kabar gembira oleh Nabi dengan jannah. Wa afdalul asyarati, dan yang utama, paling utama dari 10 sahabat tersebut, humul khulafa'ur rasyiduna, mereka adalah al-khulafa'ur rasyidun, para pemimpin yang diberi petunjuk. Wa humul arba'atul awwaluna, mereka adalah 4 yang pertama tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Wa tartibuhum fil afdaliyati katartibihim fil khilafati, dan urutan mereka dari 4 ini di dalam keutamaan adalah seperti urutan mereka di dalam khilafah. Dan ini mahal khilaf. Mahal khilafnya antara siapa? Antara Utsman dengan Ali. Secara khilafah enggak ada khilaf. Yang ada khilaf itu secara afdaliyah. Mana yang lebih afdal antara Utsman dengan Ali? Ini yang khilaf. Kalau pendapat Syekh di sini yang pencara ini, dia tartibnya dalam afdaliyah sebagaimana tartib mereka di dalam khilafah. Yang paling afdal Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa awwalu man tawallal khilafata ba'da qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi ikhtiyaril muhajirin wal ansari wa labitha fiha sanataini wa thalatha ashhurin wa 10 layalin wa tufiya wa huwa ibnu 63 sanatan. Yang pertama dari awalnya, pertamanya orang yang memangku mendapatkan jabatan khilafah adalah apa? Setelah perkara yang Nabi telah diwafatkan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dengan apa? Dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya orang Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin dan Ansar sepakat memilih siapa? Abu Bakar. Karena keutamaannya. Isyarat-isyaratnya jelas. Ketika Rasulullah berhalangan mengimami manusia, maka Rasulullah memilih siapa? Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ini isyarat-isyarat dari Nabi. Tapi enggak jelas ta'yin. Kemudian Muhajirun dan orang Muhajirin dan orang Ansar setelah wafatnya Nabi bersepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar ini bukan berarti orang yang enggak faqih, enggak. Dia menyertai Nabi, tahu banyak hal tentang Nabi. Tapi hadisnya yang diriwayatkan Abu Bakar sedikit, ya kan? Enggak seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar sibuk dengan khilafah. Ketika Abu Bakar naik menjadi khilafah,
itu di situ ada dua hal yang besar, yaitu apa? Fitnatul irtad, murtad. Sebagian orang murtad ketika Nabi wafat, banyak murtad. Dan apa? Mani'uz zakah, orang-orang yang menolak bayar zakat. Ada dua hal yang diperangi ketika itu, diperangi. Itu ketika Nabi wafat, itu perkara yang besar ketika itu. Ketika Nabi wafat kan goncang, bukan seperti sekarang wafatnya ini Nabi yang wafat. Sebagian misalkan di Madinah itu ketika Nabi datang ke Madinah, itu adalah keadaan hari paling menggembirakan. Dan hari paling menyedihkan adalah ketika Nabi wafat. Kemudian Abu Bakar ini memangku jabatan sebagai khalifah wala bisa fihi sittina 60 sanataini 2 tahun wa salasata asyhurin dan 2 tahun 3 bulan dan 10 malam. Wa tufiya wa huwa ibnu 63 sanatan. Abu Bakar meninggal karena apa? Sakit. Ya, karena sakit. Abu Bakar meninggal dalam keadaan dia adalah ibnu 63. Dalam keadaan dia umurnya 63 tahun. Sebagaimana umurnya Nabi. 63 tahun. Ini Abu Bakar khalifah yang pertama. Kita cukupkan dulu, nanti kita sambung di kemudian hari. Ini kita belum masuk kepada inti ini. Nanti ketika kita masuk masalah arkanul Islam dan arkanul iman, nanti kita akan baca agak cepat. Karena semua kan sudah tahu. Ada yang nggak hafal rukun Islam? Kebangetan kalau belum hafal rukun Islam. Ya, anak-anak TK aja hafal. Kalau nggak hafal rukun iman yang 6, bangetan juga. Dipertanyakan keislamannya. Iyalah. Kalau nggak hafal rukun iman, rukun Islam, ya kebangetan ini. Ini pokok agama, gimana nggak hafal? Nanti kita akan baca cepat supaya kita masuk ke dalam kitab Thaharah. Inti dari ini sebenarnya kitab fikih. Sebagaimana kita sampaikan kemarin kan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kemudian itu antum murajaah, ya. Antum murajaah nanti, terutama nanti kalau sudah masuk kepada kitab Thaharah. Karena di situ inti dari kitab ini sebenarnya. Setelah ini pembahasan kitab fikih kan. Jadi antum nanti untuk praktek sehari-hari antum dengan apa yang antum pelajari. Gitu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.